Sinyalnya belum stabil. Sudah. Nah, itu ada 9 ya yang live ya. Tapi 20 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, warga masyarakat Banyumas yang saya banggakan, yang saya cintai, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa informasi atau pemberitahuan tentang update COVID-19 ini kita menyesuaikan dengan tata cara di pusat, yaitu tidak setiap hari live ya, tidak setiap hari kita update di video, tetapi akan saya persingkat di live aja, bukan persingkat, nah, akan kami kumpulkan, jadi hanya setiap 1 minggu sekali ya. Bisa saya sampaikan di hari Sabtu, hari Minggu, atau hari Senin, tergantung kesibukan ataupun kondisi acara yang saya hadapi. Biasanya hari Senin, tetapi karena hari Senin saya ada acara begitu padat sehingga saya akan ajukan hari Sabtu ini, dan besok juga saya padat, jadi ajukan hari ini, yaitu untuk menginformasikan kepada masyarakat Banyumas tentang hal-hal yang kaitannya dengan kondisi sekarang. Dan ini akan menjadi kebiasaan saya rasa ya, walaupun nanti insya Allah COVID itu hilang, tetap aja pembangunan akan saya beritahukan lewat live 1 minggu sekali, kira-kira 1 jam lah ya. Tapi untuk kali ini saya tidak akan membahas COVID saja, tapi akan lebih ke penekanannya adalah percepatan ekonomi. Percepatan ekonomi menjadi sangat penting sekarang karena kita sudah mengetahui karakter COVID yang ada di Banyumas dan di Jawa Tengah, dan insya Allah di Banyumas kita bisa istilahnya ini bisa berjalan cepat, bisa berjalan lambat, bisa belok kiri, bisa belok kanan ya, bisa muter balik dan sebagainya menghadapi COVID ini. Jadi tidak selalu kita harus lurus-lurus saja, tidak selalu kita harus istilahnya kaku gitu loh. Kita menyesuaikan keadaan ya. Jadi kalau Pak Presiden atau Pak Gubernur, Pak Jokowi dan Pak Ganjar menyampaikan kepada kami, kita harus pandai-pandai mengendalikan ininya, mengendalikan setir ya, mengendalikan kendalinya, dan juga bisa kapan saatnya ngegas dan kapan saatnya ngerem. Jadi tidak boleh kita umpetan sembunyi saja, kita harus berjalan terus. Kita kalau pas lagi aman kita cepetin, tapi kita tahu bahwa tujuannya ke sana, dan ada rintangan-rintangan di situ ya. Sehingga nanti termasuk juga sekolah ini juga nanti akan saya sampaikan di sini ya, bagaimana strategi kita menghadapi sekolah supaya kita tetap bisa berjalan tetapi juga tidak akan berbahaya bagi kita semuanya. Kita harus betul-betul tahu mengendalikannya, tahu ngegasnya, tahu dan kapan ngerem, dan masyarakat juga harus bersama-sama kompak dan bersama-sama paham akan hal itu. Jadi kita tidak bisa ngegas terus tanpa ngerem, dan kita tidak bisa ngegas dan ngerem terus tanpa kita ketahui tujuan dan kendalinya. Yang pertama tentang percepatan pertumbuhan ekonomi. Bahwa di Banyumas alhamdulillah sebetulnya COVID-19 berpengaruh memang, tetapi masih pertumbuhan ekonomi kita masih positif. Saya sudah tanya ke BPS ya,
Di Jawa Tengah itu sudah rata-rata negatif, Indonesia itu sudah negatif 2, tetapi di Banyumas ini positif 2. Artinya pertumbuhannya masih ada naik ya, pertumbuhannya naik. Jadi tidak negatif turun ya. Kemudian bagaimana kita akan mempercepat pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan adalah kondisi sekarang itu 2%. Saya harapkan sampai Desember ya, sampai Desember 2020 ini harus sudah meningkat menjadi 3%. Memang naikkan 1% itu susah. Kenapa Pak? Naik langsung 6% sebagaimana biasa. Tidak bisa ya. Kita itu pertumbuhannya itu bukan hanya faktor Banyumas saja, tapi lebih banyak justru faktor nasional. Walaupun kita positif, tetapi karena ini adalah UMKM dan pertanian kita tetap jalan, perkebunan kita tetap jalan, terus niaga juga 50% masih jalan. Sehingga kita harapkan 1% itu sudah sangat bagus di bulan Desember. Terus bagaimana kita akan mengenjot itu semuanya? Ya pasar-pasar, toko-toko ya, niaga, itu distribusi pangan ya, semuanya itu sudah berjalan ya. UMKM juga tidak begitu banyak berpengaruh, tetapi ini UMKM ini yang akan mendongkrak, kebanyakan akan mendongkrak dari 2% menjadi 3%, yaitu kalau kita memberikan akses permodalan dan juga menggenjotkan untuk ekspor ya, orang yang berorientasi ekspor ya, orang produksi yang berorientasi ekspor dan produksi yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dari pusat itu akan diberikan bantuan sebesar 2,5 juta per UMKM ya. Dan data ini sudah diolah oleh pusat ya. Data ini sudah diolah oleh pusat dan insya Allah dalam waktu segera nanti akan diberikan. Jumlahnya berapa? Kita tidak tahu karena itu adalah survei di pusat. Tapi diperkirakan itu sekitar 10 ribuan itu. Lah, karena UMKM di Banyumas juga banyak, maka kami juga akan memberikan bantuan secara selektif, betul-betul selektif di Banyumas. Ini masih kami usulkan ya. Apa kami usulkan, yaitu akan kita berikan bantuan 500.000 per UMKM ya, pedagang-pedagang. Total di Banyumas kira-kira ini baru usulan kami yang akan kita beri usulan ke DPRD ya. Dan nanti realisasinya masih banyak hal yang harus saya bicarakan, tapi saya akan mengusulkan, saya sebagai bukti akan mengusulkan memberikan bantuan 500.000 per UMKM kepada sekitar 6.000 sampai 10.000 orang ya. Kira-kira ya 6.000 lah amannya ya. Ini adalah faktor untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Banyumas, dan saya juga akan minta ke Provinsi Jawa Tengah untuk hal yang sama. Biasanya kalau pusat begitu, Jawa Tengah, pemerintah daerah begitu, dan provinsi juga begitu. Kemudian yang kedua adalah pariwisata. Pariwisata kita sudah buka 50% tempat pariwisata di Banyumas dengan protokol COVID yang ketat, dan akan membuka venue-venue dan kegiatan-kegiatan lain, interest baru di Banyumas. Kemudian juga pertanian itu juga akan kita genjot supaya ada percepatan di bidang pertanian. Kemudian masalah pendidikan, ini yang selalu dinanti-nanti oleh masyarakat. Pak kapan aku sekolah? Pak anak nyong nang omah, dadi nyong dadi guru sabadina. Terus ngeluh tentang pulsanya banyak, tentang repot, tentang anaknya itu becut, kemudian susah diajari, kemudian juga nyong dadi guru malah lebih galak karo gurune dan sebagainya ya. Ini kita akan ada solusi, kita akan ada jawaban untuk itu, bahwa
kita bisa melakukan itu dengan tiga pintu yang harus kita lalui. Yang pertama adalah bahwa di daerah di mana sekolah tinggal dan murid-muridnya tinggal, itu adalah masuk dalam zona hijau wilayah Kabupaten Banyumas. Zona hijau, zona kuning, zona merah itu sedang kita garap, sedang kita analisa, ya. Nanti itu akan kita buat petanya, ya, per sekolah. Apakah sekolah ini masuk zona hijau, zona kuning? Kalau zona hijau, maka itu boleh tatap muka. Yang membuat zona hijau adalah kami, ya, bukan masyarakat, ya. Yang bisa mengatakan itu zona hijau, zona kuning, zona merah adalah kami. Itu sedang kami garap, ya. Ini menentukan zona hijau, merah, kuning itu bekerja sama dengan Universitas Jenderal Sudirman, dengan UNSUD. Nah itu ini sedang kami lakukan. Nanti kalau sudah selesai dari zona hijau, itu pintu pertama, maka kemudian itu sudah boleh tatap muka. Nah, dengan protokol COVID. Protokol COVID itu adalah satu, maksimal yang di dalam kelas adalah 10 orang. Ya. Kemudian habis itu harus didesinfektan. Semuanya harus pakai masker. Guru-guru harus di swab semuanya dulu. Itu, ya. Guru-guru harus di swab semuanya dulu. Tuh, protokol COVID-nya begitu. Nanti akan kita lakukan. Kemudian pintu kedua adalah kita harus mendata orang tua siswa dan yang tinggal di rumah. Kita harus terdata semuanya dulu. Kemudian terutama yang punya risiko besar terhadap COVID ini, seperti orang ibu-ibu yang sudah bapak yang sepuh dengan penyakit komorbid pembawa yang berat dan sebagainya, kita data semuanya. Apakah muridnya kita linkkan dengan murid, oh kita punya anak, punya cucu di sini, punya ini di sini. Nah ini terus, ya, terus kemudian link ini kemudian kita pantau, ya, bahwa ini bapak-bapaknya kita data supaya ini yang rentan-rentan kita data supaya tidak terlalu berisiko kalau anaknya pulang diingatin dan sebagainya. Sudah kita data. Ini pintu kedua, ya. Kemudian pintu ketiga adalah bahwa Kabupaten Banyumas itu sendiri secara total minimal adalah masuk dalam zona kuning, ya. Sebagaimana sekarang kita adalah kriterianya masuk zona kuning. Dulu udah zona hijau, sekarang masuk zona kuning. Dan insya Allah dengan kita terus melakukan swab, tidak akan lama lagi insya Allah akan masuk daerah zona hijau, tapi dengan realisasi nyata, ya. Kalau Banyumas akan menjadi realisasi nyata zona hijau nanti. Zona kuning oke, tetapi dengan persyaratan yang tadi, satu pintu itu, dua pintu ini, tiga pintu ini. Tiga pintu harus kita lalui. Maka kira-kira kapan akan bisa sekolah? Kira-kira kalau kita sudah mulai bekerja hari Senin ini, maka kira-kira itu 2 minggu lagi, ya, paling cepat 2 minggu lagi. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita akan melakukan ini dengan baik, tetapi sangat hati-hati, terkendali, dan terukur, serta juga arahnya benar dan tujuannya benar, serta kalau ada apa-apa kita tidak akan mengambil risiko yang terlalu besar. Ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi pendidikan yang selalu dinanti-nanti oleh masyarakat. Sekarang orang bertanya, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya sediakan sampai jam 11 waktunya, adalah konfirmasi tentang COVID-19, ya. Walaupun saya tahu masyarakat kadang-kadang mengatakan kepada saya, Pak, COVID baik belengar, COVID baik mual, COVID baik gitu ya masyarakat. Tapi kita harus tahu, kita harus melihat realisasi, jangan takut untuk mendengar.
realisasinya begini, ya udah kita harus tahu realisasi ini. Kalau kita tidak tahu, kenyataannya malah kita nanti seperti orang buta ya. Maka saya akan informasikan aja ya, bahwa total positif yang ada di Banyumas adalah 194 orang ya, 194 orang, di mana yang reguler, artinya yang bukan agresif tes swab massal dari kita, reguler adalah 106. Kalau kita tidak melakukan swab massal, maka jumlahnya 106 ya. Kemudian hasil daripada agresif tes swab massal kita ya adalah 88 positif. Dari total 194 ya, itu yang sembuh sudah 158. Sudah banyak sekali ya. Yang sembuh 158. Udah lebih dari 70% ya. Kemudian yang meninggal ada 5. Insya Allah tidak tambah lagi lah ya. Kita sangat hati-hati. Kemudian yang dirawat ya tinggal 27. Yang isolasi mandiri ada 4. Nah, masyarakat mungkin bertanya, isolasi mandiri itu kenapa? Isolasi mandiri adalah karena anak-anak atau ibu hamil yang sebentar lagi melahirkan. Ada lagi ibu yang masih punya bayi. Kita kan tidak bisa di rumah sakit ya, sehingga kemudian itu isolasi mandiri karena harus banyak kebutuhannya dengan lingkungan dan keluarganya. Ini isolasi mandiri ada 4 itu. Kemudian kita juga harus jujur, harus terbuka bahwa ada yang masih dirawat 27, tapi kemudian ada yang kita harus memberitahu bahwa yang positif itu mana dari hasil swab tes massal adalah dari ini operasi masker ya. Operasi masker menghasilkan juga ada yang kena positif. Itu ada 3 ya. Kemungkinan bisa tambah nih, kemarin ada informasi tambah lagi. Kemudian instansi pemerintah dan instansi negara itu ada 14 orang. Kemudian pasar ini menjadi klaster yang besar, ternyata 40 orang. Puskesmas atau tenaga medis kita yang di sekitar kita ya, di tenaga kesehatan, rumah sakit dan kemana itu campur-campur itu jumlahnya 25 orang. Kalau yang di mall pelayanan publik, di Dispenda, ini sudah sembuh kebanyakan. Kemudian ada tambahan di gereja. Kita sudah diskusikan bahwa kita juga harus terbuka di gereja katedral. Ini ada 5. Semuanya sudah diatasi dan semuanya sudah ditutup itu sementara, dan peribadatannya, pasar-pasarnya sudah kita selesaikan, kita bersihkan. Instansi pemerintah juga sudah ada yang ditutup, kemudian kita bersihkan. Kemudian dari operasi masker juga sudah kita selesaikan dan sebagainya. Sehingga dari total swab jumlahnya itu ada 3.471. Ini sangat besar. Ya, saya rasa di Jawa Tengah kita merupakan tes swab massal agresif itu nomor 2 setelah Semarang. Dengan hasilnya sudah 3.390 orang yang kita sudah keluarkan sudah kita ketahui hasil tesnya, yaitu 89 positif. Sehingga kalau hitungan positivity rate-nya, tingkat positifnya di Kabupaten Banyumas adalah 89 dibagi 3.390, hasilnya 2,62%. Ini jauh lebih rendah daripada persyaratan WHO, jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional, dan jauh lebih rendah daripada rata-rata Semarang. Bahkan kalau di Semarang, kalau di
Surabaya, di Jawa Timur itu masih di atas 20%. Kalau tes agresif massal itu 20%. Sedangkan di Banyumas cuma